Halo, selamat pagi teman-teman yang menyaksikan konten Bintang Mulia Homeschooling channel ini. Terima kasih. Ada beberapa informasi yang harus kita sampaikan. Kemarin kita menangani salah satu siswa kami yang dia punya rasa kecemasan berlebih. Satu hal yang kita pahami bahwa ternyata rasa kecemasan semacam ini itu tidak hanya dialami oleh orang-orang yang sudah di usia dewasa saja, tapi ternyata juga itu muncul di anak-anak yang bahkan mungkin bisa dibilang sedini mungkin gitu ya. Dari hal yang kita tangani kemarin, psikolog kami itu dapat cerita bahwa ada siswa kami yang kelas 4 itu mereka memiliki rasa kecemasan yang berlebihan, tapi ini bukan karena tanpa sebab ya. Kalau kebetulan kasus ini itu muncul karena dia dalam keluarganya itu termasuk keluarga yang tidak harmonis. Jadi sedikit bocoran, ayah dan bundanya itu ada satu permasalahan sehingga muncul rencana untuk pisah ya atau cerai. Dan disitulah dia mulai paham bahwa setelah ini orang tuanya itu nggak lagi komplit gitu ya. Kata cerai itu dimaknai oleh anak-anak ini itu adalah perpisahan antara ayah dan ibunya, di mana nanti dalam satu rumah itu dia hanya memiliki ayah saja atau ibu saja, tergantung nanti dia itu nanti dipilih oleh siapa. Nah, dari permasalahan itu ternyata dia memiliki rasa kecemasan yang luar biasa, sehingga ketika itu masuk dalam proses pembelajaran sehari-hari ternyata itu sangat mengganggu. Si anak ini kebetulan biasanya dia memiliki pola komunikasi yang bagus antara dia dan teman-temannya dan dia dengan para pengajar kami. Dia adalah anak yang periang sebetulnya, tapi entah kenapa dalam pengamatan pengajar kami muncul fase 3 dalam 3 hingga 1 minggu pertama dia menunjukkan ekspresi yang sangat dingin. Dia nggak ada komunikasi dengan siapapun ya, antara siswa dan pengajarnya. Setelah kita coba untuk komunikasi dengan orang tuanya, akhirnya ketemulah sebuah cerita tadi. Dan ketika cerita dari orang tuanya sudah kita peroleh, kita coba untuk ngobrol dengan si anak ini. Didapatlah informasi bahwa dia memiliki rasa kecemasan yang berlebih. Apapun permasalahan ayah dan bunda semuanya di rumah, termasuk sesibuk apapun ayah bunda semuanya dalam urusan pekerjaan, kita nggak mengatakan bahwa semuanya itu nanti tidak akan berdampak pada komunikasi di rumah. Itu nggak mungkin ya. Pasti sedikit banyak itu nanti akan membawa cara-cara komunikasi kita dengan anak-anak, dengan pasangan itu akan berubah. Apapun itu, hal kerjaan pun juga sama kan gitu. Kadang kebawa sampai ke rumah tanpa kita sadari. Nah, ternyata anak ini itu dia memiliki kecemasan berlebih. Kita sudah mendapatkan sedikit ulasan catatan dari psikolognya ini bahwa ternyata untuk hal-hal yang seperti itu, kecemasan berlebih pada anak itu ada beberapa penyebab sebetulnya ya. Salah satunya disebutkan di sini dalam catatan psikolog kami itu adalah ada pola interaksi antara orang tua yang dia itu tidak stabil, ya kan? Nah, kasus tadi mengungkap sebetulnya ada komunikasi yang nggak pas antara pasangan dan juga antara orang tua dan anak. Nah, yang kedua, anak ini ternyata sering mengalami penolakan. Ya, itu salah satu yang bisa dikatakan bahwa ternyata dia bisa memunculkan rasa kekhawatiran yang berlebih. Dia cemas ya. Terus kemudian anak itu dia kesulitan untuk memahami sikap orang tuanya yang selalu berubah-ubah. Ya, hati-hati ya ayah dan bunda semuanya. Kemudian yang ketiga, kadang orang tua itu dia terlalu menekankan kepada anak hal-hal yang sifatnya berlebihan. Contoh, jangan merengek, jangan manja, jangan nakal. Nah, ternyata itu dia juga bisa menekan psikologis anak sehingga muncul rasa cemas berlebih tadi. Yang keempat, ketidakhadiran orang tua, salah satu orang tua itu juga termasuk, itu juga bisa mempengaruhi dalam hal anak-anak ini untuk memiliki rasa kepercayaan dirinya sehingga muncul ada ketakutan yang berlebih tadi itu. Kemudian orang tua itu ternyata tidak memenuhi porsi sebagai emotional hugger.
atau orang yang bisa meredakan amarah. Dan ternyata itu semuanya balik lagi ke peran orang tua. Di sini saya cuma pengen ngajak bahwa kesibukan kerjaan itu bukan hal yang bisa kita hindari. Kepenatan kerjaan itu kadang secara tidak sengaja itu juga terbawa ke rumah. Tapi pahamlah bahwa ternyata durasi kita di rumah dengan durasi kita di luar rumah, entah itu urusan pekerjaan, entah itu urusan sosialisasi dengan kawan-kawan kita yang lainnya, ternyata itu hanya sepersekian saja jika dibandingkan dengan kegiatan kita di luar rumah. Anak-anak kita biasanya kadang hanya dapat sisanya. Nah, jangan sampai kelima hal tadi itu menjadikan anak memiliki kecemasan berlebih sehingga orang tua itu harus memiliki porsi yang pas untuk menenangkan anak-anak ini, ya. Selamat menenangkan anak-anak, selamat hadir sepenuhnya untuk anak-anak. Itu tidak ada gantinya. Posisi kita di keluarga ketika kita sudah nggak ada itu nggak bisa diganti dengan orang lain. Ketika anak-anak itu sudah merasa bahwa ayah saya nggak pernah ada untuk saya, itu dia tidak bisa diganti oleh orang lain, ya. Yang ada Anda harus memikirkan bagaimana anak-anak ini terpenuhi secara kebutuhan emosionalnya.